Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan rangkuman dari video Smart Goals, lalu How to Stop Screwing Yourself Over, dan juga 7 Habits. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divania Zanabila dari kelas Sistem Informasi 4403. Di sini saya akan mempresentasikan 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Nah, 7 kebiasaan orang yang sangat efektif, dari salah satunya yaitu 1. Kebiasaan menjadi proaktif. Pada masa segalanya menjadi mahal, reaksi banyak orang mengeluh dan berkomentar, padahal dengan mengeluh tidak sama sekali mengubah keadaan. Mereka hanya berfokus pada hal yang tidak bisa dikontrol daripada fokus pada hal yang bisa dikontrol. Lalu yang kedua, ada kebiasaan memulai dari tujuan akhir. Memulai dari tujuan yang jelas, lakukan apa yang akan menjadi tujuanmu. Jangan takut pada kegagalan lalu hanya melakukan hal yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, kebiasaan melakukan hal yang menjadi prioritas. Kita harus disiplin, memprioritaskan kegiatan setiap harinya, berdasarkan pada hal yang paling penting. Yang keempat, yaitu kebiasaan berpikir semua menang. Mulai berpikir bahwa kamu menang tanpa harus ada yang kalah. Berikutnya yang kelima, mencoba memahami lalu orang lain mengerti. Kita harus memahami mereka dengan perspektif mereka. Mereka tidak peduli seberapa kerasnya usaha kita. Mereka hanya mau mengerti kenapa mereka harus menghargai karya kita. 6. Bersinergi. Dengan memahami perbedaan perspektif orang lain, kita mempunyai peluang untuk menciptakan sinergi. Dan yang ketujuh yaitu sharpen the saw. Untuk menjadi efektif, kebiasaan pada poin ini yaitu berfokus pada menggunakan waktu seefektif mungkin. Itu dia presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan how to stop screwing yourself over. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Miswanda dari kelas Sistem Informasi 4403. Getting what do you want is simple but not easy. Fine, it is not my fault. Ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu, kamu selalu bilang it's fine because it's not my fault. Itu bukan keahlianku, bukan bidangku, bukan kebiasaanku, aku tidak terbiasa. I'm fine, thank you. Dan ketika kamu berkata bahwa kamu fine-fine saja, jadinya tidak ada sesuatu yang perlu dilakukan, tidak ada tugas yang perlu dikerjakan. It's fine to me because it's not my fault. What is interesting thing about being an adult? It's your job to make yourself do the crap you want or don't want to do. You can be everything that you are supposed to do. It's simple to get you what you want, but not easy. And the problem with your mind is that anytime you do anything that's different from your normal routine, you are not used to do it. Kamu tidak terbiasa. It's the routine that pending you. Sikap seperti itu yang membuatmu tertunda. You have to force yourself. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nizar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Anissa Miswanda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ali dari kelas SI 4403. Masih dalam materi How to Stop Screwing Yourself Over, itu bagaimana cara berhenti mengacaukan diri Anda sendiri. Kita sampai pada bagian Get Stuck, merasa tidak puas atau masih terjebak. Let's start. When you feel stuck or dissatisfied in your life, it's a signal. And it's not a signal that your life is broken. Ketika kamu merasa terjebak atau tidak merasa puas, itu adalah sinyal. Sebuah sinyal yang datang dari dirimu sendiri, datang dari dalam dirimu. Bukan sinyal yang menunjukkan bahwa dirimu itu buruk.
but it's a signal that one of your most basic needs are not being met. Tapi tanda bahwa kebutuhan yang kamu perlukan itu tidak terpenuhi, kebutuhan dirimu itu tidak terpenuhi. So, you need to grow and explore. Kamu harus tumbuh dan mengeksplornya, menelusurinya. This cow is stuck in the fence. No, it's not like that. Get it, how to get it. And the only way you will get it is by forcing yourself to be uncomfortable. Hanya ada satu cara untuk menemukannya, yaitu memaksa dirimu keluar dari zona nyamanmu, memaksa dirimu keluar dari zona terenakmu. Care about what you want, forcing yourself to get outside of your head or comfort zone. Get outside. Let's get outside. For example, I choose a conversation between two. Not that conversation. I choose when somebody, ketika seseorang ingin berbicara kepada orang lain. Ketika kamu diajak seseorang untuk melakukan sesuatu hal, kamu mau, tapi kamu malu. Jika bertemu dengan seseorang baru dan dia ingin berkenalan denganmu, kamu mau, tapi kamu malu. You are shy. Bahkan kamu punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tapi semuanya tidak bisa kamu ucapkan because you are shy. So, kill it by our self-talk. Hentikan itu dengan perintah dari diri sendiri kita yang bilang bahwa stop. It has to kill. We have to grow. For example, just speak and just say. When you see somebody and you think you could be a friend and they look interesting, walk over there, datangi mereka, speak to them, berbicara kepada mereka, tanya mereka bagaimana kabarnya, bagaimana hobinya, and you just need to open your mouth. Kamu hanya perlu membuka mulutmu, mengumpulkan keberanian dalam dirimu untuk bertanya. Forcing yourself, paksa dirimu untuk melakukannya, and you will smile. Like this picture. It's simple. It's very simple, but not easy to do. It's not easy to do that. Force it, can do it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Zuhdi Akhilmurullah. Saya dari kelas SI 4403. Di sini saya akan mempresentasikan how to create smart goals. Kita pasti mempunyai sebuah rencana atau tujuan yang ingin kita capai. Untuk mencapai tujuan itu, kita memerlukan sebuah rencana. Rencana apa yang akan kita gunakan saat ini? Kita akan menggunakan metode SMART atau prinsip SMART. Apa itu SMART? SMART itu adalah singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan juga time bound. Spesifik artinya jelas dan bersifat khusus. Kita memiliki banyak goals atau tujuan, tetapi kita tidak tahu kemana tujuan itu sebenarnya karena tidak adanya spesifikasi dari tujuan tersebut. Jadi, tentukan goals kita secara spesifik agar kita tahu apa yang kita fokuskan ke depannya. Selanjutnya, measurable. Artinya harus dapat diukur. Target kita harus bisa diukur, jadi ada kriteria yang dapat diukur. Seperti kriteria jumlah, lalu kriteria perbedaan pertumbuhan dari periode ke periode. Jadi, pastikan ada alat ukurnya untuk mencapai target itu. Selanjutnya, attainable. Artinya masuk akal untuk dicapai. Target itu harus sesuatu yang memang mungkin untuk dicapai. Jadi, goals kita apakah layak untuk dicapai dengan kemampuan yang kita miliki? Jangan sampai kita menentukan target yang mustahil kita capai, karena kita akan terdemotivasi. Selanjutnya, relevan dengan situasi. Jadi, tentukan goals yang relevan dengan situasi. Misalnya, kita seorang mahasiswa, maka segala goals yang kita punya bisa direfleksikan dengan pertumbuhan kita sebagai seorang mahasiswa.
Oleh karena itu, sesuaikan target yang sesuai dengan situasi atau pekerjaan kita. Dan yang terakhir adalah time bound atau punya batasan waktu. Jadi, tadi kita harus memiliki batasan waktu atau tenggat waktu, seperti waktu kapan target itu akan dimulai sampai waktu kapan target itu selesai. Dengan memiliki batasan waktu, di setiap goals kita dapat termotivasi dan terdorong untuk mengerjakannya. Kesimpulannya, apa yang kita ingin tetapkan sebagai target utama kita, pastikan memiliki indikator kinerja yang jelas. Dengan cara apa? Terapkanlah prinsip SMART ini. Lalu fokuskanlah kepada target-target utamanya yang memang akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.